Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Isam dari kelas manajemen 6D konsentrasi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari teori pengambilan keputusan yang memiliki 3 topik. Topik yang pertama ada akurasi dan kecepatan. Topik yang kedua ada contoh bias di bidang pemasaran. Topik yang terakhir ada proses pengambilan keputusan decision matrix mix. Akurasi dan kecepatan. Akurasi adalah tingkat ketepatan atau kebenaran dalam pengambilan keputusan. Kecepatan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan cermat. Contoh akurasi, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan algoritma prediktif yang akurat untuk menganalisis perilaku pembeli dan memprediksi produk yang paling mungkin dibeli. Dengan akurasi yang tinggi, perusahaan dapat menyajikan penawaran yang relevan dan meningkatkan konversi penjualan. Contoh kecepatan, sebuah e-commerce Shopee atau yang biasa dibilang dengan toko oren memiliki kemampuan untuk mengenali tren pasar yang sedang berkembang pesat dan meresponnya dengan peluncuran kampanye yang sesuai dengan pembeli. Hal tersebut akan memunculkan keuntungan yang lebih banyak dibanding pesaing yang lambat dalam mengambil keputusan. Teknologi mengurangi bias. Yang pertama ada penggunaan media sosial, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada personalisasi pemasaran. Penggunaan media sosial merupakan sumber data yang kaya untuk pemasar. Dengan menggunakan alat analisis sistem berbasis teknologi, pemasar dapat memantau dan menganalisis opini dan tanggapan konsumen terhadap merek atau kampanye pemasaran. Informasi ini dapat memberikan wawasan yang objektif tentang reputasi merek dan dampak kampanye pemasaran, membantu mengurangi bias yang mungkin muncul dalam penilaian subjektif. Proses pengambilan keputusan. Langkah yang pertama ada identifikasi alternatif produk. Langkah yang kedua ada identifikasi kriteria selanjutnya. Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif produk tersebut. Langkah yang ketiga ada pembobotan kriteria, dan langkah yang keempat ada simulasi dan analisis decision matrix setelah pembobotan kriteria. Selanjutnya dapat dibuat decision matrix untuk menganalisis alternatif produk. Pembobotan kriteria. Yang pertama ada potensi pasar, market potensial berbobot 30%. Alasan, jika pasar potensial besar, produk memiliki peluang kesuksesan yang tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Yang kedua ada keunggulan teknologi, technological superiority yang berbobot 20%. Alasannya, keunggulan teknologi dapat membuat produk lebih menarik dan unggul dibandingkan dengan pesaing, memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada kelayakan finansial, financial feasibility yang berbobot 20%. Alasannya, aspek kelayakan finansial penting untuk memastikan bahwa pengembangan produk dapat dijalani secara ekonomis tanpa mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Yang keempat ada keunggulan kompetitif, competitive advantage yang berbobot 20%. Alasannya, keunggulan kompetitif dapat memberikan keuntungan dalam pasar yang kompetitif dan membantu mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima ada dampak sosial dan lingkungan, social and environment impact yang berbobot 20%. Alasannya, menyadari tanggung jawab sosial dan lingkungan, mempertimbangkan dampak positif produk terhadap masyarakat dan lingkungan adalah faktor penting. Matrix decision mix. Alternatif produknya ada Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, dan Redmi. Sedangkan untuk kriterianya ada potensi pasar, keunggulan teknologi, kelayakan finansial, keunggulan kompetitif, dan dampak sosial. Untuk tabel yang paling bawah ada bobot, potensi pasar yang berbobot 30%, keunggulan teknologi yang berbobot 20%, kelayakan finansial yang berbobot 20%, keunggulan kompetitif yang berbobot 20%, dan dampak sosial yang berbobot 10%. Langkah yang kelima ada analisis hasil dan pengambilan keputusan setelah decision matrix dibuat. Dapat dilakukan analisis terhadap nilai yang diberikan pada matriks tersebut. Dalam analisis ini, perhatikan bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengalihkan nilai setiap kriteria dengan bobot dengan menjumlahkan hasilnya, dapat diperoleh total nilai untuk setiap alternatif produk. Alternatif produk dengan total nilai tertinggi menunjukkan preferensi yang lebih tinggi dan dapat dijadikan pilihan dalam pengembangan produk. Sebagai berikut adalah tabel contoh yang berdasarkan perhitungan di atas. Produk Apple lebih memiliki skor tertinggi yaitu 4,3. Jadi produk Apple merupakan produk pilihan dalam pengembangan produk. Sekian pemaparan 3 materi yang saya buat, selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.